Li Qiuxue berpikir bahwa ketika dia berada di alam bela diri terhormat, dia mungkin tidak sekuat Lin Chen. Selain itu, Li Qiuxue mahir dalam ramalan, dan variabel kecil yang ia simpulkan terletak pada Lin Chen. Saat tiba, Li Qiuxue memiliki beberapa keraguan tentang deduksinya, tetapi sekarang dia benar-benar yakin. Sejak Lin Chen membunuh iblis langit bersayap 6, dia memegang posisi yang sangat tinggi di hati Li Qiuxue, fajar masa depan alam Kunlun. Terima kasih atas dukungan Anda, Nona Li. Lin Chen mengepalkan tangannya memberi hormat. Kita harus menghormati Li Qiuxue. Seandainya Li Qiuxue tidak ada di sana, orang-orang tua dari Balai Penegakan Hukum itu tidak akan bersikap sebaik itu. Bukan apa-apa, Li Qiuxue mengangguk dan melangkah maju dengan kakinya yang panjang dan ramping. Cheng Yishui mengikuti di belakang, berceloteh di telinganya, sepertinya membicarakan Lin Chen, meskipun tidak jelas apa yang dia katakan. Lin Chen, Liu Yanran, dan Yu Ruolan berjalan berdampingan keluar dari lapangan uji coba. Di belakangnya, tak terhitung banyaknya tatapan iri yang tertuju padanya. Dengan penghargaan tinggi dari Li Qiuxue, dukungan dari Cheng Yishui, dan ditemani oleh dua wanita cantik yang memukau, prestasi Lin Chen, sebagai wakil jenderal pengawal Kunlun, sebuah posisi dengan kekuasaan dan pengaruh besar, tidak tertandingi oleh anak muda lainnya. Kota Suci Kunlun, salah satu kota paling makmur di kerajaan Kunlun. Terdapat susunan teleportasi besar yang dapat membawa Anda ke laut perbatasan Kunlun. Medan perang kuno ini terletak di atas laut alam Kunlun, di sebuah dunia kecil. Ini adalah lokasi pertempuran antara ras manusia alam Kunlun dan ras iblis surgawi, tempat banyak pertempuran epik telah terjadi. Saat ini, medan perang kuno tersebut berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi klan iblis langit dan klan manusia. Latihan yang disebut-sebut itu sebenarnya melibatkan kedua belah pihak mengirimkan beberapa talenta muda ke medan perang kuno untuk berkompetisi. Asah dirimu dan tingkatkan kekuatanmu di tengah darah dan api. Para jenius dari alam Kunlun semuanya mendambakan medan perang kuno, untuk mencapai prestasi besar dan meraih kejayaan bagi umat manusia. Medan perang kuno itu masih beberapa hari lagi sebelum dibuka, jadi Li Qiuxue membawa Lin Chen ke kota suci Kunlun untuk beristirahat sejenak. Selain itu, seseorang perlu menggunakan susunan teleportasi kota suci Kunlun untuk mencapai laut perbatasan Kunlun dengan cepat. Kota suci Kunlun dipenuhi dengan aktivitas. Di jalan-jalan batu biru yang lebar, pejalan kaki datang dan pergi tanpa henti, dan berbagai kios berjejer di kedua sisi jalan. Setelah tiba di kota suci Kunlun, Li Qiuxue menghilang tanpa jejak. Sebelum pergi, dia meninggalkan pesan yang meminta Lin Chen untuk menunggunya datang dan menemukannya. Lin Chen memandang deretan toko yang mempesona dan ingin menjelajahi kios-kios untuk melihat apakah dia bisa menemukan barang murah. Cheng Yishui melangkah mendekat dengan kaki montoknya yang seperti giok dan mengibaskan ekor rubahnya. Dia berhenti di depan Lin Chen, matanya yang indah dipenuhi dengan keceriaan musim semi, dan dia sedikit membuka bibir merahnya. Tuan muda Lin pasti mengunjungi kota suci Kunlun untuk pertama kalinya. Anda belum memiliki tempat tinggal, jadi mengapa Anda tidak datang ke keluarga Cheng saya untuk beristirahat sementara waktu? Keluarga Cheng berlokasi di kota suci Kunlun. Cheng Yishui ingin menjadi tuan rumah dan mengajak Lin Chen ke rumah keluarga Cheng untuk bersenang-senang, agar Lin Chen tahu betapa kayanya dia. Dia sudah memikirkan semuanya, harta benda keluarga Cheng mana yang paling berharga yang cocok untuk Lin Chen. Mengingat wewenangnya, mengambil beberapa barang bukanlah masalah. Dia juga berencana memperkenalkan Lin Chen kepada ayahnya, kepala keluarga Cheng. Tidak perlu repot-repot. Kota suci Kunlun ramai dengan aktivitas dan dipenuhi toko-toko. Saya ingin memilih beberapa sumber daya dan harta karun, jadi tidak perlu keluarga Cheng mengganggu saya, Lin Chen menolak. Baiklah kalau begitu. Cheng Yishui tersenyum, suaranya lembut dan manis. Tuan muda Lin, toko-toko ini memiliki sumber daya terbatas dan tidak banyak yang bisa dilihat. Bagaimana kalau saya mengantar Anda ke cabang utama Xingbaoge? Sebelum Lin Chen sempat menjawab, Cheng Yishui, yang tampaknya takut ia akan menolak, dengan cepat menambahkan, paviliun harta karun bintang memiliki banyak sumber daya berharga.
Tuan muda membutuhkan darah naga dan tulang naga, dan saudari Yanran membutuhkan darah esensi Phoenix. Semuanya tersedia. Saudari Ruolan membutuhkan bahan-bahan langka dan berharga dengan atribut es dan dingin, dan Simbaoge dapat menyediakannya semua. Terlebih lagi, kami dapat menawarkan diskon untuk Anda. Cheng Yishui berbicara dengan lembut, matanya yang indah penuh dengan harapan. Dia tidak hanya memperlakukan Lin Chen dengan sangat baik, tetapi juga memperlakukan kedua teman wanitanya dengan penuh sopan santun, memanggil mereka saudara perempuan. Yu Ruolan mengerutkan kening, agak tidak senang, sambil berpikir dalam hati, siapakah adikmu? Ekspresi Liu Yanran tampak muram, emosinya sulit ditebak, dan dia tetap diam. Nona Cheng, berapa persen diskon yang bisa Anda berikan kepada kami? Tanya Lin Chen ragu-ragu. Bagaimana kalau kami memberikan diskon untuk Anda, Tuan Muda? Cheng Yishui berkata dengan lembut. Dia tidak lagi memanggilnya, Saudara Chen, tetapi, Tuan Muda, yang terdengar lebih bermartabat dan tidak sembrono. Diskon 1/10. Ekspresi Lin Chen sedikit berubah. Ini agak keterlaluan, Simbaoge mungkin akan kehilangan semua biji teh pahitnya. Jika Anda merasa itu belum cukup, Tuan Muda, saya bisa meminta ayah saya, dan kami bisa memberikan semuanya kepada Anda secara cuma-cuma. Cheng Yishui mengedipkan mata indahnya. Cheng Yishui memegang posisi tinggi dalam keluarga Cheng. Beberapa sumber daya bukanlah apa-apa baginya. Bahkan tulang naga suci pun tidak berarti apa-apa baginya. Lin Chen tetap diam. Mendapatkan terlalu banyak sumber daya secara gratis pasti akan membuat saya merasa tidak enak, terutama karena saya akan merasa berhutang budi kepada orang lain. Nona Cheng terlalu baik, sedikit diskon tidak apa-apa. Saya tidak ingin mempersulit Anda. Lin Chen mengepalkan kedua tangannya dan memberi hormat dengan telapak tangan. Ini tidak sulit dilakukan, kata Cheng Yishui sambil tersenyum. Lin Chen tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Muda, Anda datang di waktu yang tepat. Paviliun Simbao akan mengadakan lelang besok, di mana Anda akan menemukan beberapa harta karun tak ternilai yang Anda cari, tambah Cheng Yishui. Hati Lin Chen bergejolak. Dengan mata jeli Cheng Yishui, harta karun tak tertandingi yang ia bicarakan pastilah luar biasa. Boleh saya bertanya, Nona Cheng, harta karun jenis apakah ini? Buku panduan teknik pedang tingkat kaisar, dengan kualitas tertinggi, bahkan akan menggoda seorang kultivator pedang di alam kaisar suci. Tuan Muda Lin adalah seorang kultivator pedang, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Cheng Yishui tersenyum melalui matanya yang indah. Bagaimana perbandingan buku panduan itu dengan teknik pedang ilahi pembunuh langit? Lin Chen merenung. Teknik ini lebih kuat. Sejauh yang saya tahu, di antara teknik pedang tingkat kaisar, teknik pedang ilahi pembunuh langit hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah. Dipahami, Lin Chen merasa tertarik. Sebagai seorang kultivator pedang, hal yang paling disukainya adalah pedang berharga dan ilmu pedang. Di alam Kunlun, tradisi ilmu pedang sangatlah berharga. Teknik pedang tingkat kekaisaran hanya dimiliki oleh sekte-sekte pedang kuno tersebut, dan orang luar tidak dapat melihatnya. Lin Chen tidak bergabung dengan sekte pedang ilahi, namun ia memperoleh teknik pedang ilahi pembunuh surga, semua berkat kebaikan Yu Xiangyin yang memberinya teknik tersebut meskipun dalam keadaan tertekan. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Lin Chen mengepalkan kedua tangannya memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. Mohon tunggu, Tuan Muda, panggil Cheng Yishui pelan. Karena menghormati kekayaan dan kemurahan hatinya, Lin Chen bersedia berhenti dan mendengarkannya mengucapkan beberapa patah kata lagi. Sebenarnya, kita tidak perlu menunggu sampai besok. Bagaimana apanya? Aku tahu harta karun apa saja yang ada di lelang, dan ada beberapa yang cocok untuk Tuan Muda Lin. Akan kuberikan padamu terlebih dahulu, kata Cheng Yishui sambil tersenyum tipis dan menundukkan pandangannya. Sepertinya dia akan melakukan segala yang dia mampu untuk memuaskan keinginan Lin Chen akan harta apapun di dunia ini. Lelangnya bahkan belum dimulai, dan aku sudah mengambil harta karun itu. Apa yang sebenarnya kau lelang sekarang? Bibir Lin Chen berkedut, tak bisa berkata-kata, merasa bahwa Cheng Yishui terlalu antusias terhadapnya. Simbaoge memiliki kantong yang dalam, mengambil beberapa harta karun bukanlah masalah.
Mohon tunggu sebentar, Tuan Muda, saya akan pergi mencari pemimpin sekte. Cheng Yishui bergerak cepat dan memasuki paviliun harta karun bintang. Tidak lama kemudian, Cheng Yishui kembali sambil tersenyum menatap Lin Chen. Lin Chen terkejut, dia sangat efisien, menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Cheng Yishui tersenyum, mengeluarkan sebuah cincin, dan menyerahkannya kepada Lin Chen. Semua harta yang dibutuhkan Tuan Muda ada di dalam. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa mendatang, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Cheng Yishui melangkah kembali ke rumah keluarga Cheng dengan kakinya yang panjang dan ramping. Lin Chen sedikit penasaran, jadi dia membuka cincin penyimpanan itu dan terkejut. 109 buah roh mistik Yin. Obat suci yang telah ada selama 10.000 tahun memiliki nilai yang tak terukur. Selain itu, ada 3 botol sari darah Phoenix kuno, yang sangat berharga, sama seperti yang diperoleh Lin Chen di arena uji penumpasan iblis. Terdapat juga 5 tulang naga suci, dan sebuah buku panduan teknik pedang tingkat kaisar terbaik, yaitu Seni Pedang Ilahi Angin Kencang. Teknik pedang ilahi angin cepat yang lengkap menekankan kecepatan. Teknik pedang ilahi pembunuh langit berfokus pada kekuatan ledakan, dan kekuatannya bahkan lebih besar ketika dikombinasikan dengan teknik pedang ilahi angin kencang. Lin Chen kini telah menguasai niat pedang gelombang mengamuk dan niat pedang pembunuh langit. Jika dia bisa menguasai niat pedang ketiga, kekuatannya pasti akan meningkat drastis. Lin Chen sebenarnya tidak terlalu peduli dengan tingkat kemampuan pedangnya, asalkan mencapai peringkat kaisar. Berdasarkan teknik pedang tingkat kaisar, dan memahami maksud pedang, kekuatannya pasti akan sangat kuat. Suami, apa yang dia berikan padamu? Tanya Yu Ruolan sambil berkacak pinggang, nadanya sedikit masam. Dia merasa bahwa dia tidak bisa bersaing dengan Cheng Yishui. Cheng Yishui berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh, dan dia melancarkan serangkaian rayuan manis kepada Lin Chen, siapa yang bisa menolak. Lin Chen mengambil cincin penyimpanan itu dan langsung meletakkannya di tangan Yu Ruolan untuk menunjukkannya padanya. Ah, mulut Yu Ruolan ternganga kaget, dan dia menduga Cheng Yishui telah mengosongkan paviliun harta karun bintang dari semua harta karunnya. Liu Yanran juga meliriknya, dan dalam sekejap, mata indahnya menyipit dan dadanya naik turun. Karena berasal dari 5 wilayah, dia belum pernah melihat banyak harta karun, jadi karya Cheng Yishui benar-benar mengejutkannya. Bagaimana menurutmu? Tanya Lin Chen, sambil menatap kedua teman wanitanya. Lin Chen merasa tidak pantas menerima kemurahan hati Cheng Yishui, karena dia telah memberikan terlalu banyak kepadanya. Karena dia sudah memberikannya kepada suaminya, biarkan saja dia mengambilnya. Jika dia khawatir tidak bisa membalas budi, dia bisa membalasnya dengan tubuhnya nanti, kata Yu Ruolan sambil berkacak pinggang. Lin Chen, oh, Yanran, bagaimana menurutmu? Saya rasa Ruolan benar. Hadiah yang dia berikan padaku cukup bagus, yang menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan terhadap suaminya. Jika suaminya juga tertarik padanya, aku tidak keberatan. Suami saya baru saja tiba di alam Kunlun dan belum berhasil membangun pijakan. Menikahi Nona Cheng akan membantu perkembangan suami saya di masa depan. Tentu saja, dengan bakat suami saya, dia seharusnya tidak menikah dengan keluarga Cheng, itu akan menjadi penghinaan baginya. Jika keluarga Cheng setuju, suamiku bisa mempertimbangkan Cheng Yishui. Mulai sekarang, kita akan menjadi saudara perempuan, Liu Yanran mengusulkan dengan sungguh-sungguh. Dia juga sedikit cemburu, tetapi Lin Chen adalah orang terpenting di hatinya, dan dia benar-benar peduli padanya. Dia sangat menyadari pentingnya sumber daya dan latar belakang, di dunia ini, tanpa sumber daya yang cukup, sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Tanpa latar belakang, mustahil untuk membuat kemajuan apapun. Mata indah Yu Ruolan menyipit, dan dia berpikir dalam hati bahwa saudari Yanran memang lebih murah hati dan berpikiran terbuka. Suamiku, aku juga tidak keberatan. Yu Ruolan tersenyum cerah, tetapi dia memiliki motif tersembunyi di hatinya, dan kata-katanya tidak sesuai dengan perasaannya. Lin Chen tetap diam, menatap sosok Cheng Yishui yang pergi, mengingat kebaikan ini. Barang-barang tersebut sudah diterima,
dan semuanya adalah barang-barang yang dibutuhkan Lin Chen saat ini, jadi tidak perlu dikembalikan. Jika ia memiliki kesempatan di masa depan, Lin Chen akan membalas budi mereka dengan sepatutnya. Ayo kita pergi, mari kita cari tempat untuk bercocok tanam. Lin Chen, ditemani oleh dua wanita cantiknya, melangkah pergi. Dia adalah orang yang riang dan tidak perlu terlalu memikirkan banyak hal. Prioritas utamanya adalah memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya. Lin Chen merasakan antisipasi yang besar menjelang perjalanan ke medan perang kuno tersebut. Menurut Li Qiuxue, medan perang kuno tersebut berisi tulang naga kaisar dan tulang phoenix kaisar, yang nilainya lebih tinggi daripada semua tulang naga suci yang dimiliki Lin Chen saat ini, dan tulang-tulang itu pasti akan membantunya bertransformasi. Lalu ada Liu Yanran, bakatnya tidak lagi cukup di alam Kunlun dan perlu ditingkatkan. Lin Chen secara acak memilih penginapan untuk menginap, dan kali ini, dia bersikeras hanya memesan satu kamar. Semua orang perlu berlatih di malam hari, jadi tidak pantas jika kita tinggal terpisah. Di dalam kamar itu terdapat tempat tidur mewah bergaya antik. Liu Yanran dan Yu Ruolan duduk tegak di atas tempat tidur sambil berlatih meditasi, dengan Lin Chen duduk di samping mereka. Yu Ruolan mengerutkan kening, tidak bisa tenang, merasa bahwa Lin Chen sedang menguji pikirannya. Seandainya Liu Yanran tidak ada di sana, dia pasti akan menerkam Lin Chen dan terlibat dalam pertarungan tangan kosong yang sengit, tanpa punya waktu untuk berlatih. Dinginnya es yang terkandung dalam buah roh mistik 9 yin tidak mampu menekan gairah Yu Ruolan. Sekarang, Yu Ruolan hanya ingin berlatih kultivasi dengan Lin Chen dan tidak tertarik pada kultivasi. Melihat wajahnya yang memerah, Lin Chen menebak apa yang sedang dipikirkannya. Dia menepuk bahunya dan berkata lembut, tetap fokus dan berlatih dengan tekun. Jangan sia-siakan sumber dayamu. Tubuh Yu Ruolan yang mungil sedikit bergetar, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, tampak sangat patuh. Sebenarnya, dia memiliki banyak bakat, lagi pula, dia memiliki tubuh 9 yin dan telah membangkitkannya. Dari segi jiwa bela diri, level Yu Ruolan tidak tinggi, tetapi dia memiliki fisik khusus yang dapat menutupi kekurangan jiwa bela dirinya. Selain itu, jika dia mampu menyerap asal-muasal jiwa bela diri yang serupa, jiwa bela diri kupu-kupu ilusi Yu Ruolan juga memiliki peluang untuk meningkat. Liu Yanran jauh lebih tenang dan fokus pada kultivasinya. Lin Chen mengeluarkan tulang naga suci dan menyerap dua bagian secara berurutan, lalu mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatan naga ilahi yang beredar, jiwa bela diri naga ilahi tertinggi meraung. Kecepatan Lin Chen dalam memurnikan tulang naga suci sangat cepat. Hanya dalam 2 jam, pola naga ke-170 muncul di tubuhnya. Kekuatan naga ilahi melonjak, memancarkan aura yang mem-scorching, menyebabkan kondisi pikiran Yu Ruolan menjadi agak tidak stabil sekali lagi. Tangan kecilnya langsung menjangkau ke dalam pakaian Lin Chen, wajahnya sedikit memerah, napasnya semanis anggrek, seolah-olah dia memegang nyawa Lin Chen di tangannya. Lin Chen memutar bola matanya ke arahnya. Liu Yanran masih di sini, namun dia menunjukkan kurangnya sopan santun. Tak lama kemudian, Lin Chen meletakkan kembali tangan kecil Yu Ruolan yang gelisah itu. Penanaman, aku begadang semalaman. Selama proses tersebut, Lin Chen sepenuhnya memurnikan kedua tulang naga suci, menyerap kekuatan asli naga yang terkandung di dalamnya. Masih ada 3 keping tulang naga suci lagi, yang bisa disimpan untuk sementara waktu. Selain itu, Liu Yanran menyerap sari darah Phoenix kuno, yang sangat meningkatkan kemampuannya, dan jiwa bela diri Phoenix S miliknya berhasil menembus dan bangkit untuk ketiga kalinya. Kebangkitan kedua dari roh bela diri setara dengan level bintang 10, dan kebangkitan ketiga bahkan lebih luar biasa lagi. Sekarang, semangat bela diri Liu Yanran berada pada level yang sama dengan Lin Chen. Tentu saja, Liu Yanran baru saja mencapai 3 kali kebangkitan dan masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Lin Chen telah memurnikan tulang naga suci dan jiwa bela dirinya hampir mencapai 4 kali kebangkitan. Suamiku, sepertinya kita benar-benar harus berterima kasih kepada Nona Cheng dengan sepatutnya, kata Liu Yanran pelan.
Liu Yanran telah memurnikan darah esensi Phoenix kuno yang diperolehnya di arena uji penindasan iblis. Jika bukan karena darah esensi yang diberikan kepadanya oleh Cheng Yishui, dia benar-benar tidak akan mampu bangkit 3 kali. Itu memang sudah seharusnya, tapi aku belum bisa memikirkan cara untuk membalas budinya sekarang, jadi aku harus memikirkannya lain hari, kata Lin Chen dengan serius. Selamat, Suster Yanran. Yu Ruolan menyampaikan ucapan selamatnya secara lahiriah, tetapi nadanya agak masam. Semangat bela diri Liu Yanran sangat berbeda darinya. Selain itu, Yu Ruolan sibuk dengan kultivasi ganda tadi malam dan tidak banyak menyerap kekuatan penyembuhan dari buah roh mendalam 9 yin, sehingga dia tidak mengalami banyak peningkatan. Dia khawatir jika Liu Yanran menindasnya lagi di masa depan, dia bahkan tidak akan mampu melawan balik. Saudari Ruolan, kamu memiliki fisik yang sangat bagus. Jika kamu berlatih dengan tekun, kamu akan meningkat. Liu Yanran tersenyum. Terima kasih atas dukunganmu, Kakak Yanran. Aku akan bekerja keras. Yu Ruolan mengangguk tegas, matanya dipenuhi sedikit rasa kesal. Entah mengapa, setiap kali melihat Lin Chen, dia akan memikirkan tentang kultivasi ganda dan merasa sulit untuk tenang. Aku akan mencari asal-muasal jiwa bela diri kupu-kupu ilusimu saat kita pergi ke medan perang kuno nanti. Lin Chen mencubit pipi Yu Ruolan, menyadari bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Ya, suamiku. Yu Ruolan mengangguk berulang kali. Illusionary Butterfly Martial Soul cukup bagus di Five Domains, tetapi sekarang sudah benar-benar tidak memadai dan sudah saatnya untuk ditingkatkan. Memiliki fisik yang bagus saja tidak cukup jika semangat bela diri seseorang tidak setara dengan para jenius terkemuka di era tersebut. Liu Yanran tidak memiliki fisik yang istimewa, tetapi dia memiliki kekuatan Phoenix ilahi di dalam dirinya. Di masa depan, dia mungkin mampu membangkitkan fisik yang kuat seperti Lin Chen. Setelah berlatih sepanjang malam, Lin Chen merasa segar dan bersemangat. Semalam saya tidak mengeluarkan energi sama sekali, jadi saya merasa sangat berenergi. Setelah membuka pintu, Lin Chen berencana untuk menjelajahi kios-kios di kota suci Kunlun. Meskipun Lin Chen saat ini tidak kekurangan sumber daya, menemukan barang murah adalah sebuah kesenangan. Membeli barang berkualitas tinggi dengan harga sangat murah akan memberikan Lin Chen rasa pencapaian yang luar biasa. Hanya beberapa langkah dari penginapan, aura pedang yang kuat tiba-tiba turun dari langit, menembus kehampaan dan mendarat di kaki Lin Chen. Wajah Lin Chen menjadi gelap. Seorang kultivator pedang sedang membuat masalah di depannya, pengunjung itu jelas berniat jahat. Seorang pemuda berjubah putih tiba, menunggangi pedang, matanya dipenuhi provokasi. Anda Lin Chen. Lalu, siapakah kamu? Kudengar kau adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam ilmu pedang. Beranikah kau berduel denganku? Pemuda berbaju putih itu memandang rendah Lin Chen dengan sikap arogan dan tatapan dingin, ingin menggunakan Lin Chen sebagai batu loncatan untuk meraih ketenaran. Tidak tertarik, Lin Chen menolak mentah-mentah. Latihan tanding hanya untuk mereka yang memiliki kekuatan setara. Lin Chen sama sekali tidak tertarik pada pemuda berjubah putih itu, dia terlalu lemah. Di antara para jenius muda di alam Kunlun, satu-satunya yang dapat membangkitkan minat Lin Chen untuk berlatih tanding mungkin adalah Li Qiuxue, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat surgawi. Tentu saja, ada juga banyak talenta mengerikan dari klan iblis surgawi di medan perang kuno, yang mungkin menarik minat Lin Chen. Aku yakin kamu terlalu takut. Pemuda berbaju putih itu mencibir, percaya bahwa hari ini adalah hari di mana ia akan membuat namanya terkenal. Ia tidak memiliki latar belakang yang kuat, ia hanyalah seorang kultivator pengembara yang, secara kebetulan, memperoleh warisan ilmu pedang. Ia mengasingkan diri di pegunungan yang dalam, diam-diam berlatih ilmu pedang selama lebih dari 10 tahun. Merasa telah menguasai ilmu pedang, ia keluar dari pengasingan, ingin membuat semua orang kagum. Dia ingin menjadi terkenal, dan baru-baru ini Balai Penegakan Hukum mengeluarkan surat perintah penangkapan, sehingga Lin Chen berada di puncak ketenarannya, dan semua orang di alam Kunlun yang luas mengenalnya. Fakta bahwa Balai Penegakan Hukum mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Lin Chen sudah cukup untuk menunjukkan bakatnya yang tak tertandingi.
Jika pemuda berjubah putih itu mampu membunuh Lin Chen, dia tidak hanya akan menjadi terkenal, tetapi juga bisa pergi ke aula penegakan hukum untuk menerima artefak tingkat kaisar. Begitu pemuda berjubah putih itu selesai berbicara, ekspresi Lin Chen menjadi gelap. Terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi, dia langsung memadatkan seberkas pedang dan tiba-tiba melepaskan niat pedang gelombang mengamuk. Baiklah, hari ini aku akan menundukkanmu. Pemuda berjubah putih itu sangat gembira. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi pedang, dan niat pedang dilepaskan, membelah langit, memancarkan aura yang mem-scorching. Dengan satu tebasan pedang, kobaran api yang dahsyat pun terjadi. Niat pedang yang berkobar. Pemuda berbaju putih itu telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan sekarang ia muncul, berharap untuk meraih ketenaran. Dia memang melakukannya, orang-orang yang berada di luar penginapan semuanya tercengang. Kota suci Kunlun adalah tempat berkumpulnya para jenius, termasuk banyak kultivator pedang yang sangat berbakat. Pemuda berbaju putih itu masih sangat muda, tetapi dia adalah Raja Pedang Bintang 9. Niat pedang berkobar 9 kali lipat dilepaskan, mendistorsi kehampaan. Para penonton merasa seolah-olah berada di api penyucian, sangat panas hingga tak tertahankan. Anak ini memiliki niat pedang yang menakutkan. Bakat ilmu pedang yang begitu kuat. Dilihat dari usia tulangnya, dia seharusnya baru berusia 20 tahun. Seorang Raja Pedang Bintang 9 di usia 20 tahun sungguh menakjubkan. Orang ini tampak asing, dia seharusnya bukan seorang jenius di peringkat surgawi. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aneh, orang-orang yang ingin dia bunuh berpenampilan menarik tetapi tidak berguna, hanya para ahli bela diri. Hah, mungkinkah dia Lin Chen yang ada di poster buronan? Benar, pemuda berjubah putih tadi memanggilnya Lin Chen. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut mengenali identitas Lin Chen dan langsung terkejut. Saat Lin Chen check-in di penginapan, dia sebenarnya tidak menyembunyikan penampilannya sama sekali, dan juga tidak mengganti namanya. Pemilik penginapan mengira itu hanya seseorang dengan nama yang sama dan tidak memperhatikannya. Dalam keadaan normal, kecil kemungkinan seseorang yang dicari akan memesan kamar hotel dengan identitas aslinya. Lin Chen sangat terampil dan berani, sehingga dia tidak memiliki rasa malu. Sebuah niat pedang yang dahsyat menyapu langit, mengubah angkasa menjadi merah padam, saat kedua niat pedang itu berbenturan di kehampaan. Sesaat kemudian, niat pedang yang dilepaskan oleh pemuda berjubah putih itu langsung runtuh, sama sekali tidak mampu menandingi niat pedang gelombang mengamuk. 4 kekuatan pedang yang mengamuk itu bagaikan sungai yang meluap, menghancurkan segalanya. Pemuda berjubah putih itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum ia lenyap. Lin Chen bahkan tidak melepaskan niat pedang pembunuh langit, kekuatan naga ilahi yang memperkuat niat pedang gelombang mengamuk sudah cukup. Pendekar pedang jenius biasa, bahkan Raja Pedang Bintang 9, tetap tidak bisa menyaingi Lin Chen dalam hal niat pedang. Belum lagi Lin Chen telah menguasai berbagai teknik pedang, keberadaan kekuatan naga ilahi saja sudah memungkinkan Lin Chen untuk menghancurkan kultivator pedang lain yang berada di level lebih tinggi. Pemuda berpakaian putih itu meninggal secara tragis, tubuhnya sudah dingin, dan Lin Chen dengan lihai mencuri cincin penyimpanannya. Setelah memeriksa harta karun di dalamnya, wajah Lin Chen menjadi gelap. Orang ini sangat miskin, hanya memiliki sedikit sumber daya dan bahkan tidak memiliki satu pun artefak tingkat kaisar. Sebenarnya, bukan artefak kekaisaran yang menjadi biasa saja, melainkan standar Lin Chen yang meningkat, dan dia tidak lagi menghargai harta karun biasa. Pemuda berbaju putih itu tidak menyadari prestasi gemilang Lin Chen di arena uji penumpasan iblis. Jika mereka tahu, mereka tidak akan berani memprovokasi kita meskipun diberi 10 kepala. Itu saja, dia Raja Pedang Bintang 9. Dia muncul entah dari mana seperti komet. Bagaimana mungkin seorang Raja Pedang Bintang 9 yang berusia 20 tahun bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Para penonton terkejut, mereka mengharapkan untuk menyaksikan pertempuran yang spektakuler, tetapi hasilnya sama sekali tidak terduga.